And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planet form. If the stars were made to worship, so will I can see your heart in everything you make. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Warta lisan pada hari ini, Minggu 8 Januari 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rapat Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan Jemaat. Rapat Majelis Jemaat dengan Badan Pelayanan dan Komisi akan diadakan secara tatap muka pada hari Minggu 15 Januari pukul 10 di GSG dan dilanjutkan dengan rapat BPMJ pada pukul 12.30. Apabila ada usul ataupun saran dari jemaat dapat disampaikan secara tertulis. Yang kedua, konsultasi. Telah dibuka kesempatan untuk berkonsultasi mengenai masalah hukum dan kesehatan dan psikologi anak di Aula Pastor 10 atau bisa juga berdasarkan perjanjian. Bagi jemaat dan simpatisan yang membutuhkan bantuan dan ingin berkonsultasi, dapat memanfaatkan kesempatan ini. Yang ketiga, perjamuan kudus. Dalam kebaktian hari ini, Minggu 8 Januari 2023, akan dilayankan perjamuan kudus. Untuk di GKI Pastor, diadakan pukul 6.30 dan 9, yang dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan, dan di Pos Cimbuluit pukul 9 dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Jemaat dimohon untuk dapat mempersiapkan diri. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Pastor ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri sejenak. Terima kasih. Atas nama Majelis Jemaat GKI Pastor, kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian di GKI Pastor ini. Kami senang apabila bisa kembali datang di kebaktian berikutnya. Selama kebaktian berlangsung dan menyanyi, jemaat tetap wajib menggunakan masker dengan benar. Dilarang menurunkan atau membuka maskernya
Tetap waspada dan jangan lengah karena COVID masih ada. Demikianlah warta lisan kita pada hari ini. Kebaktian minggu pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Sebelum memulai kebaktian, kita bersatu teduh sejenak. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan dulu. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini kita diajak untuk mengingat peristiwa Yesus dibaptis yang menjadi tanda permulaan pelayanannya. Dengan peristiwa tersebut, ia telah menunjukkan keteladanan dalam menggenapi kehendak Allah. Kita pun sebagai murid-muridnya diundang untuk mengingat komitmen dalam baptisan kita dan mendorong kita untuk menggenapi kehendak Allah di dalamnya. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan, kami terima tanda kasih-Mu.
Kita mengakui seringkali kita berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan pribadi kita sendiri. Padahal Allah, Sang Terang itu setia memimpin dan membimbing kita selalu. Oleh karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa secara pribadi. Ampunilah kami, ya Allah Bapa, ketika kami tidak taat menjalankan perintah-Mu. Kami bahkan tidak ingat akan komitmen yang telah kami ucapkan ketika kami bersedia mengaku Yesus sebagai Tuhan kami. Sejatinya kami telah memberontak kepadamu. Kami sungguh berdosa. Kami memohon pengampunan-Mu dan layakkanlah kami serta mampukan kami hidup sebagai umat tebusan-Mu. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh.
kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjebak. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun senang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari Ibu Bapa dan saudara-saudara sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami telah membuat kami tertegun. Dan kami percaya kasih-Mu itu jugalah yang akan terus menguasai hidup kami dan memampukan kami berjalan di tahun yang baru ini. Kami percaya Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Kami menyadari kami seringkali abai dengan Roh-Mu yang kudus yang menasehati kami. Namun karena kasih-Mu itu jugalah kami dimampukan untuk tetap dekat kepadamu. Dan saat ini ketika kami boleh mendengar, merenungkan firman Tuhan, kami juga percaya Tuhan yang memampukan kami untuk boleh memahami dan juga membuat kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami para lektor yang akan membacakannya, serta hamba-Mu yang akan memberitakannya. Biarlah segenap keterbatasan dan kelemahan kami tidak menghalangi sukacita firman Tuhan yang akan kami semua dengarkan. Berkaryalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 42 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Yesaya 42 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia,
menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku menyabarkannya kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 29 dengan berbalasan. Mazmur 29. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan mengembangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bacaan kedua, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah Dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?
Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Natal bagi Bapak Ibu yang 2 minggu lalu belum ketemu dengan saya. Dan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu yang seminggu kemarin belum ketemu dengan saya. Jadi masih ada suasananya Natal dan tahun baru tentunya. Karena di beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita menikmati peristiwa yang cukup langka. Natal bertepatan dengan hari Minggu, tahun baru bertepatan dengan hari Minggu. Dan hari ini juga peristiwa yang langka. Tanggal 8 Januari perayaan baptisan Yesus bertepatan dengan perjamuan kudus. Momen yang langka ini mari kita maknai bersama bahwa ada hal-hal penting yang hendak Tuhan sampaikan kepada setiap kita di dalam melangkah di tahun 2023. Minggu Natal, Minggu Tahun Baru, Minggu Baptisan Yesus dan Perjamuan Kudus. Bukan sebuah kebetulan, tetapi ada kehendak Tuhan yang perlu terus-menerus kita pahami dan coba cermati apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di tahun 2023. Bapak, Ibu, dan Saudara, momen Natal dan Tahun Baru dan liburan tentu menjadi momen yang baik bagi keluarga kita untuk kumpul-kumpul. Kemarin ketika saya kumpul ternyata saya harus melakukan tugas katekisasi. Tetapi katekisasi yang bukan formal. Jadi ketika kongko-kongko bersama-sama dengan teman-teman saya, ada yang sudah dibaptis, ada yang belum dibaptis. Lalu ada pertanyaan begini, kenapa sih saya harus dibaptis kalau jadi Kristen? Lalu teman yang dibaptis, yang sudah dibaptis ini mengatakan, loh Yesus kan dibaptis. Dalam hati saya, beda bos. Bedalah antara Yesus dan kita dibaptis. Yesus bukan manusia berdosa, dia tidak perlu pengakuan dosa itu. Tapi Yesus dibaptis untuk menggenapi karya Allah di tengah dunia ini. Dan itu bukan saat hanya dibaptis, tetapi ketika kelahirannya, ketika baptisannya, ketika pelayanannya, dan ketika kematiannya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lihat yang berkaitan dengan air. Yang pertama, ketika Yesus lahir bukan tiba-tiba mak betunduk jegagik terus besar. Tetapi ia lahir dari rahim seorang perempuan dan jebrol air ketuban. Lalu Yesus lahir. Masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Di hari ini kita melihat Yesus juga dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi sebuah rancangan Allah yang harus ia genapi. Seperti ia sampaikan kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Lalu yang ketiga, baptisan dalam salib. Baptisan darah Kristus. 3 hal ini membuat kita meyakini Yesus pasti adalah Mesias, bukan yang lain. Nubuatan-nubuatan Allah di masa lalu kini tergenapi.
Dan bagi kita yang mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, adalah Kristus yang menyelamatkan, itu titik final. Tidak perlu harus kita berpikir yang lain-lain dan diragukan oleh pemahaman yang lain. Selesai. Tetapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita memaknai semuanya itu di dalam perjalanan hidup kita. Baptisan kita menuntut pada pertobatan yang sejati. Baptisan kita yang kita jalani menuntut setiap kita hidup dalam perubahan dan pembaruan yang terus-menerus. Lalu teman saya ini mengatakan, waduh kok berat ya. Boleh nggak nanti kalau sudah dibaptis, saya tetap minum sebulan sekali. Mati gue, cilaka. Kecanduan alkohol dalam proses itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kita pungkiri. Dalam mengikuti Yesus kita punya kelemahan. Dalam mengikuti Yesus kita punya keterbatasan. Tetapi kita perlu terus-menerus berubah. Saya katakan, gak bisa, kamu harus total. Gak bisa setengah-setengah kakimu di perahu yang sini, kaki kananmu di perahu yang sini. Gak bisa, kecemplung nanti. Total, masuk ya masuk, terjun ya terjun. Kalau sudah basah ya berenang sekalian, tenggelam sekalian. Ikuti Yesus. Nampaknya dia berpikir keras untuk boleh menjalani proses baptisan itu. Apakah Bapak Ibu demikian ketika dibaptis itu pergumulannya? Semoga tidak. Karena tentu situasinya berbeda. Tetapi setiap kita punya tantangan. Setiap kita punya hal yang mungkin menghambat untuk kita hidup dan menghayati baptisan kita. Yesus dibaptis tidak sama dengan kita dibaptis. Yesus dibaptis karena ia memenuhi seluruh rancangan kehendak Allah. Dan ia mengidentifikasikan dirinya bahwa inilah anak Allah yang maha tinggi. Yang Tuhan hadirkan, yang Bapa hadirkan untuk menggenapi rancangan keselamatan. Berbeda dengan kita yang dituntut untuk melakukan pertobatan yang sejati. Kita harus terus-menerus menjalani pertobatan itu. Kita harus terus-menerus menghidupi itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu tidak mudah mengikuti kehendak Allah, apalagi menggenapinya. Hanya Kristus yang sanggup menggenapi kehendak Allah. Kita manusia lemah, tetapi bukan berarti kelemahan kita menjadi hal yang excuse. Akhirnya kita memaafkan diri, ya nggak apa-apa lah berdosa, ya nggak apa-apa. Nggak bisa. Kelemahan kita jangan jadikan alasan untuk kita tidak menjadi orang yang baru. Kelemahan kita jangan jadi alasan untuk kita hidup sebagai manusia lama. Tetapi di sana menjadi kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Yang harus terus-menerus kita lakukan agar Tuhan membenahi, menguatkan. Agar bulu yang lemah tidak menjadi patah. Kita perlu Tuhan terus-menerus di dalam perjalanan ini. Setiap kita punya konteksnya masing-masing. Bapak Ibu, masih ingat apa komitmen ibu bapak dan saudara-saudara ketika dibaptis atau disidik? Ada yang masih ingat, angkat tangannya? Sudah lupa semua ya, karena lama. Sudah lupa semua karena. Tetapi setidaknya kalimat ini yang mungkin akan tersirat. Aku akan mengikut Tuhan. Paling tidak kalimat itu yang akan kita sampaikan ketika kita dibaptis. Aku akan mengikut Tuhan. Tapi persoalannya bagaimana mengikut Tuhan? Seringkali mata kita kemana-mana. Godaan ada di mana-mana.
Padahal janji kita mengikut Tuhan berarti tatapan kita ada pada Sang Penyelamat kita. Tatapan kita ada ke depan, di mana Yesus memimpin dan menuntun kita. Tapi seringkali bisikan-bisikan dari kanan, kiri, dunia dan sebagainya yang membuat kita lengah sehingga kita tidak menatap Kristus dengan baik. Kalau itu tidak kita lakukan, bagaimana mungkin kita akan mengikuti kehendak Allah? Mengikuti saja. Jangan berharap menggenapi. Mengikuti saja. Karena menggenapi hanya Kristus yang bisa menggenapi kehendak Allah. Bagian kita mengikuti, menjalani. Apakah itu tergenapi atau tidak, biar Allah yang menentukan. Dalam tahun yang baru ini, spirit mengikut kehendak Tuhan harus diimbangi dengan relasi bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah kita alami, perubahan spiritual dalam masa pandemi, semoga itu tidak menjadi kabur dan hilang ketika tahun ini sudah mulai normal semuanya, sehingga lupa saat teduh, sehingga lupa baca firman, sehingga lupa memperhatikan keluarga dan sebagainya. Mari mengikut kehendak Allah dengan menatapnya, mendengarkannya, dan berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya yang tidak mudah untuk dijalani. Meski tidak mudah, meski itu sulit, tetapi ingat saat kita dibaptis, karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka di sana ada Roh Kudus yang mendampingi dan menemani kita. Inilah spirit, inilah semangat yang membuat kita mampu untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Bapak Ibu, tidak dipungkiri kalau kita bersalah, berdosa dalam perjalanan ini. Sehingga pada akhirnya setiap minggu memang kita diberikan tempat untuk mengaku dosa, mengaku kesalahan kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi bukan kemudian memfasilitasi kita untuk berdosa terus-menerus. Memfasilitasi kita melakukan hal-hal yang salah yang sama. Maaf kata, keledai aja tidak jatuh pada lubang yang sama. Jadi mengapa manusia harus jatuh dalam dosa yang sama? Mari kita renungkan kembali. Menjadi Kristus, menjadi pengikut Kristus tidak semudah yang dibayangkan. Kalau pengen enak dari kacamata dunia, jangan ikut Kristus. Bagaimana mau ikut Kristus, lahirnya aja di kandang domba, pelayanannya aja tidak punya rumah di mana aku menempatkan kepalaku, raja yang disalib dan sebagainya. Kalau mau enak hidup di dunia ini karena ikut Kristus akan sulit. Hidup enak dari pandangan dunia di tengah dunia ini, ikut Kristus tidak semudah itu. Pikul salib dan semuanya itu lambang dari penderitaan yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Saya berempati kepada teman saya ketika dia berkomitmen untuk boleh menjadi orang Kristen di tengah lingkungannya yang peminum. Bagaimana ia akan berjuang di sana tetap menjadi orang Kristen yang benar. Saya juga berempati kepada saudara-saudara yang bekerja di tengah-tengah pekerjaan yang menghalalkan segala cara bahkan korupsi. Bagaimana Anda berjuang untuk tidak korupsi. Saya berempati dengan usaha-usaha saudara-saudara di tengah persaingan bisnis yang menghalalkan segala kecurangan.
ketika kita siap dan tetap berdiri di tengah-tengah dunia yang semacam ini, maka percayalah, Tuhan akan melimpahkan berkat kasih rahmat yang kekal abadi. Damai dan sukacita yang begitu melimpah. Jangan khawatir menjadi orang Kristen, tetapi takutlah jika kita mengkhianati Kristus. Tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini di tahun 2023 yang banyak tantangannya katanya. Tetap bersandar pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan-persoalan kita. Tetap lakukan tugas pelayanan kita, perhatian kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Bukan dalam posisi kita berlebih, tetapi justru karena kita tahu bagaimana menderita dan lemah di dalam Kristus, sehingga kita bisa berempati kepada yang lain. Dan yang terakhir, kita bersyukur dalam dua momen itu, identitas kita saat ini kembali dipertanyakan. Seorang Kristen mengikuti sakramen baptisan, seorang Kristen mengikuti sakramen perjamuan kudus, menjadi legitimasi kita untuk tetap menjadi Kristen yang sejati. Mari kita berefleksi dari video puisi ini. Benamkan hidup dalam baptisannya. Baptisan bukanlah sekedar tanda religi yang menguduskan insan dari sesamanya. Baptisan bukan pula sebuah strategi meminta Tuhan menuruti keinginannya. Sejatinya manusia suka memaksa diri, memaksa sesama dan memaksa Tuhan. Segalanya ingin ia genggam sendiri, egois dan tidak peduli dengan yang lain. Terbiasa menghina, memaki dan merendahkan. Mungkinkah mengikuti teladan kerendahan? Tak biasa mengikuti aturan dan perintah. Sanggupkah menjalani kehendak Allah? Sesungguhnya manusia yang demikian layak untuk dihukum bukan diampuni. Wajar jika harus menerima penderitaan akibat dosa-dosa yang telah dijalani. Tapi Ia, Allah yang menyelamatkan, tidak diam ketika ciptaannya hancur. Manusia yang memilih untuk kabur diraihnya agar menikmati keselamatan. Ditawarkannya sebuah pertobatan, hidup dalam pengampunan dan kebenaran. Diteladankannya makna sebuah baptisan, supaya yang beriman ikut kehendak Tuhan. Baptisannya tanda penggenapan janji Bapa. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah bukti Allah yang hadir dan menyapa dunia yang jatuh dan tenggelam dalam dosa. Tanda dan teladan sudah ditunjukkan. Maukah manusia menghidupi baptisannya? Berkat dan pertolongan telah dinyatakannya. Sudikah insan menjalani pertobatan? Mari benamkan hidup dalam baptisannya. Tunduk dan taat menjalani kehendak-Nya. Mari saksikanlah kepada dunia baptisanmu dan bersegeralah menunaikan komitmenmu. Selamat membenamkan diri dalam baptisan Kristus dan keluar bersama dengan Roh Kudus menjalani perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 2 sampai 8 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Engkau dan dimiliki Engkau, ya Allah yang penuh kasih. Biarlah perjalanan hidup kami menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi perjalanan yang boleh menghidupi dan juga boleh mewartakan cinta kasih Allah kepada sesama kami. Tolonglah kami. Kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah persoalan, di tengah masalah yang sedang dihadapi. Apapun itu, Tuhan tolong pulihkanlah bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, di tengah pergumulan mereka melakukan tugas panggilannya, baik persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Apabila ada gereja-gereja yang sulit untuk memperoleh izin, Tuhan tolong agar gerejamu ini diberi keleluasaan untuk beribadah. Kami berdoa untuk jemaatmu GKI Pastur Bandung. Biarlah jemaatmu dan simpatisan juga boleh bertumbuh di dalam cinta kasih Allah sehingga boleh menebarkan berkat-berkat kepada masyarakat di sekitarnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Apabila mereka sedang dalam masa terapi atau tindakan-tindakan medis yang lain, Tuhan berkati upaya-upayanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang berduka. Kiranya Tuhan tolong hiburkan mereka di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang kekurangan, bergumul karena masalah-masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan tolong agar mereka boleh tetap menyaksikan dan menerima kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah juga cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam masalah keluarga, relasi antar suami istri, relasi antar orang tua dan anak, dan juga saudara-saudaranya, kiranya Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami di masa studinya. Kiranya Tuhan tolong lindungi dan topang mereka agar boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Tuhan,
Kami mohon layakan kami juga untuk boleh menerima perjamuan kudus-Mu. Sehingga komitmen kami untuk hidup sebagai murid-murid Kristus boleh nyata di tengah dunia ini. Kami serahkan semuanya ke dalam cinta kasih Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Pengkhotbah 5 ayat 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Seraya membawa persembahan kita, baik melalui transfer maupun melalui kantong persembahan, kita menyanyikan NKB 213, kita sudah ditebus olehnya. Sanjung Rajamu, mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Mu. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di waktu-waktu tahun yang lalu. Dan kami yakin ya Tuhan, kalau di tahun yang baru ini, Engkau akan selalu menjaga dan memelihara kami, memberkati kami. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengungkapkan syukur kami kepadamu melalui persembahan yang kami berikan. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Biarlah melalui gereja ini ya Tuhan, berkat Tuhan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tuhan berkati penatua yang mengelola keuangan ini, memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami mau serahkan ya Tuhan, seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan PKJ 281 bait pertama sampai dengan bait ketiga. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tahu, tiap orang harus tahu.